Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu di link Zoom saat ini untuk mengikuti praktikum ya, kasus ya. Jadi pembekalan kasus untuk profesinis angkatan ke-23 ya. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir di link Zoom saat ini ya. Langsung saja ya, di sini saya akan berusaha menyampaikan terkait dengan materi saya, yaitu kasus setting di komunitas ya. Saya sudah share kasusnya ya, sudah bisa dilihat. Oke, Pak. Ya baik. Jadi kita nanti sama-sama membahas kasus ini ya, untuk kita buat askep ya, askep di komunitas ya. Ini teman-teman kelompok 3 ada berapa orang ya? Ada 15, Pak. 15. Oh ya baik, ini sudah lumayan, tadi ada 11 yang masuk ya. Baik, jadi di sini saya ada kasus ya terkait komunitas ya. Pada sebuah wilayah RW 3 yang mempunyai 20 rumah warga didapatkan pengkajian, yaitu ada lingkungan, perilaku, kemudian hasil observasi lingkungan sekitar rumah, dan hasil wawancara ya. Untuk lingkungannya ada 4 sumur dari total jumlah sumur sebanyak 15 buah di pemukiman penduduk, airnya tampak keruh. Lokasi sumur serta pemukiman berada di dekat sungai. Ada pabrik tekstil yang juga berada di dekat sungai wilayah pemukiman penduduk RW tersebut. Kemudian tingkat pengetahuan orang tua balita di RW 3 tersebut masih rendah tentang pencegahan diare. Yang selanjutnya, keterbatasan kognitif informasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim, dan alat-alat pembersih limbah rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas ya. Kemudian ada 8 rumah tangga yang saluran pembuangan limbahnya penuh dengan sampah sehingga limbah tersumbat. Masih ada 5 rumah tangga yang belum memiliki bak sampah di luar rumah. Selanjutnya ada 6 orang ibu balita mengatakan, saya masih mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai karena lebih mudah. Kemudian ada 10 orang ibu balita mengatakan, saya belum tahu tentang PHBS ya. Kemudian perawat komunitas mempunyai tugas untuk mengatasi masalah tersebut dengan berperan sebagai caregiver dan edukator. Buatlah analisa data dan diagnosa keperawatan, serta buatlah prioritas diagnosa keperawatan pada kasus tersebut ya. Jadi kita nanti kalau di komunitas kita mendapatkan kasus ya, ada data-data yang terkait dengan komunitas seperti ini ya. Yang pertama kita lakukan, kita nanti melakukan pengkajian. Ini namanya adalah pengkajian data sekunder ya. Jadi kita lihat hasil-hasil catatan sebelumnya, itu namanya pengkajian data sekunder ya. Terus dari pengkajian itu kita perlu membuat ya data subjektif dan data objektif dari kasus tersebut ya. Kita lihat dari data subjektifnya ya. Data subjektif yang ada, karena subjektif itu adalah ungkapan ya, kita lihat di kasus itu mana yang termasuk ungkapan ya. Kalau di kasus itu bisa kita lihat ungkapannya adalah ini ya, di hasil wawancara ya. Jadi hasil wawancara itu data hasil ungkapan. Ada 6 orang ibu balita mengatakan, saya masih mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai karena lebih mudah. Itu yang pertama, data subjektif pertama. Kemudian data subjektif kedua adalah ada 10 orang ibu balita mengatakan, saya belum tahu tentang PHBS ya. Baik, jadi ini kita sudah melakukan pengkajian data subjektif ya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan?
Cukup jelas, Pak. Lanjut, setelah data subjektif kita perlu tahu juga mengenai data objektif ya. Data objektif itu adalah data tentang hasil pengamatan, hasil pengukuran, hasil observasi, identitas, ya itu termasuk data objektif. Kalau di komunitas ini ya, bisa kita lihat data objektifnya adalah sebagai berikut ya. Banyak banget ya. Ya, ini. Jadi semua yang di dalam kasus itu termasuk hasil pengukuran, hasil observasi, identitas itu masuk data objektif. Jadi ada banyak banget data objektifnya. Yang pertama RW 3 yang mempunyai 20 rumah warga. Kemudian ada 4 sumur dari total jumlah sumur sebanyak 15 buah di pemukiman penduduk airnya tampak keruh. Nah, ini kan diamati airnya keruh, berarti ini data objektif. Kemudian lokasi sumur ada di dekat sungai. Kemudian di situ juga ada pabrik tekstil. Kemudian juga sungainya di dekat pemukiman ya. Tuh. Kemudian juga pengetahuan ya, tingkat pengetahuan ini sudah disampaikan di situ masih rendah. Nah, ini merupakan data objektif. Selanjutnya ada keterbatasan kognitif. Ya. Informasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dari petugas kesehatan masih minim. Dan alat pembersih rumah tangga yang dimiliki warga RW 3 masih terbatas. Ini juga hasil pengamatan kita. Dan juga ada 8 rumah tangga yang saluran pembuangan limbahnya penuh sampah sehingga tersumbat, itu juga hasil pengamatan. Masih ada 5 rumah tangga yang belum memiliki bak sampah di luar rumah. Nah, ini pengamatan lagi. Ada 6 orang ibu balita mengatakan ini. Jadi ini objektifnya adalah jumlahnya ya. Jadi kan jumlahnya kan 6. Berarti ini 6 yang diambil adalah angkanya ya. Kalau tadi mengatakannya yang data subjektif kan mengatakannya. Kalau ini yang diambil angkanya. Berarti ada 6. Ada 6 orang ibu gitu ya. Jadi ini data ini bisa dimasukkan data subjektif maupun data objektif. Kalau data objektif itu kita lihat dari jumlahnya. Jumlah siapa yang ibu balita tadi. Kalau data subjektif kita lihat dari apa perkataannya, ya, tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Selanjutnya itu terkait dengan analisa data ya. Setelah data dikelompokkan menjadi data subjektif, data objektif, maka data itu kita analisa ke dalam tabel analisa ya. Jadi tabel analisa untuk apa? Untuk menentukan diagnosa keperawatannya ya. Jadi kita buat tabel analisa data yang terdiri dari kolom nomor, tanda dan gejala, etiologi atau penyebab dan problem ya. Ini. Untuk urutannya ini bisa dibolak-balik ya. Jadi yang pertama bisa problem dulu, kemudian etiologi, kemudian sign itu bisa. Kemudian yang pertama bisa simptom dulu, etiologi dan problem itu juga bisa. Ya, ini ada beberapa sumber yang memang menyebutkan seperti itu ya. Ada yang di problem dulu, ada yang simptom dulu gitu ya. Saya pakai yang seperti ini. Kemudian dari data tadi kita analisa satu persatu ya. Mulai dulu data subjektif dulu. Karena data subjektif tadi ada 2, yaitu yang pertama itu ada 6 orang ibu balita mengatakan saya masih mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai. Nah, ini kita cek ya, data subjektif ini dimasukkan di tanda dan gejala ya. Jadi simptom ini masuk tanda dan gejala, kita amati dari subjeknya, data subjeknya, subjektif ya. Kemudian dari data subjektif ini kita tarik masalah, apa yang menjadi masalah dari data ini. Karena di data subjektif itu ibu-ibu mengatakan saya masih mencuci, artinya itu sebuah perilaku, ya toh. Jadi problemnya di perilakunya. Jadi makanya kita tegakkan problemnya perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan yang bagaimana? Yang cenderung berisiko. Ya. Jadi ibu-ibu mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai karena lebih mudah. Menurut dia lebih mudah, tapi itu beresiko ya. Karena apa? Karena di data objektif tadi sungainya itu ada limbahnya gitu ya, limbah dari pabrik gitu ya.
Maka itu kita tegakkan diagnosa problem masalah itu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada siapa? Pada ibu balita. Ya. Ini kodenya kita lihat di SDKI ya. Jadi kita lihat di SDKI ini ternyata ada di standar diagnosa perawatan itu ada, yaitu kodenya D.0099 ya. Tuh. Setelah itu kita tentukan penyebabnya ya. Bagaimana menentukan penyebabnya? Kita bisa lihat di SDKI juga di faktor yang berhubungan atau related to ya. Jadi kalau kita buka SDKI ya, itu ada diagnosa nomor D0099 itu bunyinya masalahnya perilaku kesehatan cenderung berisiko itu apa yang related to-nya ya. Ada berbagai macam, yaitu kita pilih yang memang mendekati dengan kasus ya, memang mendekati dengan kasus. Kemudian kita pilih yang pemilihan gaya hidup tidak sehat ya. Jadi di related to atau faktor yang berhubungan di diagnosa itu ada pemilihan gaya hidup yang tidak sehat ya. Karena apa? Karena memang dia itu masih mencuci di sungai ya, pakaian dan alat rumah tangga. Ini yang berbahaya, ini yang alat rumah tangganya. Ini saya pernah lihat ya, memang di wilayah-wilayah daerah sekitar ya pedesaan itu masih ada dia. Karena dianggap sungainya masih jernih ya, jernih. Nah, ini kita tegakkan penyebabnya berupa pemilihan gaya hidup tidak sehat. Dikasih keterangan apa yang tidak sehat, yaitu mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai. Gitu. Jadi ini sudah kita tentukan tanda dan gejala, simptom, etiologi dan problem dari 1 DS ya, 1 data subjektif. Kemudian karena di simptom, tanda dan gejala itu perlu kita lengkapi dengan data objektif, maka kita perlu melengkapi simptom dan tanda dan gejala itu dengan data objektif ya. Dari kasus kita bisa tarik data objektif bahwa mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai itu dengan data objektif karena ada 4 sumur, total jumlah sumur banyak 15 buah di pemukiman penduduk, akhirnya tampak keruh. Mungkin karena ibu-ibunya itu, wah sumur saya itu keruh, terus saya tuh nyuci di sungai karena sungai itu kelihatan tampak jernih dan mengalir. Mungkin ada seperti itu mungkin ya. Jadi dia pilih ke sungai karena lebih mudah. Nah, karena kalau di sumur itu udah keruh. Nah, itu ya. Kemudian lokasi sumur pemukiman berada di dekat sungai, apalagi sumurnya itu berada dekat sungai ya. Ya, mungkin ada tercemarnya. Kemudian ada pabrik tekstil di situ ya. Itu data-data objektif yang terkait dengan DS-nya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas Pak. Ini ternyata ada di SDKI ya Pak. Ternyata untuk diagnosa ini komunitas juga nih. Ada Bu, ada beberapa, ada yang bisa masuk di SDKI, ada yang memang itu memang spesifik, memang ada yang belum. Jadi memang ini saya buat soalnya saya paskan dengan di SDKI-nya biar gampang dimengerti. Ya. Gitu Bu. Ya nanti ternyata nggak ada Pak di SDKI, kita menegakkannya pripon Pak. Karena agak bingung ini komunitas diagnosanya. Jadi menegakkannya berdasarkan masalah yang ada di komunitas, misalnya ketidakmampuan. Nah, jadi ketidakmampuan warga, ketidakmampuan komunitas setempat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya atau kebutuhan di kesehatan di setempat ya. Itu nanti katanya dari awal mula dari ketidakmampuan. Itu. Kalau misalnya di SDKI nggak ada, nanti ditulis diagnosa problemnya ketidakmampuan siapa? Komunitas setempat dalam pemenuhan gizi atau nutrisi dari para komunitas di wilayah itu, atau dalam pengelolaan lingkungan, manajemen lingkungan. Ketidakmampuan komunitas setempat, misalnya komunitas RW 3 di dalam manajemen lingkungan
yang sehat gitu. Jadi itu kalau misalnya di SDKI nggak ada ya. Jadi silahkan dipakai kata di awalnya itu ketidakmampuan siapa gitu ya. Itu. Baik, selanjutnya karena DS-nya tadi ada 2, maka masalahnya bisa 2 ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita tegakkan, kemudian yang kedua dari masalahnya itu di awal dari DS yang ada 10 orang ibu balita mengatakan saya belum tahu tentang PHBS. Nah ini hasil wawancaranya dikatakan bahwa tidak tahu tentang PHBS. Maka kalau di sini tidak tahu berarti kuncinya kalau dia tidak tahu maka dia pengetahuannya kurang gitu. Maka permasalahannya adalah defisit pengetahuan atau kalau dulu itu kurang pengetahuan ya. Jadi kurang pengetahuan tentang apa atau defisit pengetahuan tentang apa ya, tentang dia mengatakan tidak tahunya tentang apa. Kalau PHBS ya berarti PHBS pada siapa? Ibu balita gitu ya. Ada ibu balita yang tadi itu yang di RW 3 tadi ya. Tuh. Nomor kodenya D.00111 ya. Silahkan kalau misalnya mau dicek di defisit pengetahuan. Tapi di situ bunyinya defisit pengetahuan. Tentangnya nggak ada. Tentangnya PHBS adanya karena disesuaikan dengan kasus ini. Itu ya. Baik, itu jadi analisa data kita sudah masukkan di dalam tabel ya. Nomor 2 ya. Nomor 2. Kemudian penyebabnya apa? Penyebab dari defisit pengetahuan sama kita lihat di SDKI. Kalau di situ related to atau faktor berhubungannya ada kurang terpapar informasi, berarti kita pilih itu ya. Kurang terpapar informasi tentang apa? PHBS ya. Tuh, kita tuliskan di etiologi. Selanjutnya di DS karena di simptom atau tanda gejala itu perlu ada DS dan DO, maka kita lengkapi DS-nya dengan DO yang mendekati ya. Yang pertama DO-nya adalah tingkat pengetahuan orang tua balita di RW 3 tersebut masih rendah tentang pencegahan diare. Ini DO pertama. DO kedua, keterbatasan kognitif ya tentang PHBS dari petugas kesehatan masih minim dan alat pembersih limbah mas yang dimiliki RW 3 masih terbatas. Jadi kita sudah lengkap DS, DO, kemudian etiologi dan problem. Itu kita sudah menganalisa data yang ada. Apabila kita sudah membuat tabel analisa data, maka kita bisa menegakkan diagnosa keperawatannya ya. Caranya gampang, kita pakai di rumus diagnosa keperawatan problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom ya, PES. Jadi kalau di sini kita lihat berarti problemnya yang ini, berarti ini berhubungan dengan etiologi ditandai dengan ini. Ya, jadi kita temukan 2 diagnosa keperawatan di komunitas ya berdasarkan data-data yang ada. Diagnosa pertama, perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu balita berhubungan dengan pemilihan gaya hidup tidak sehat, yaitu mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai, ditandai dengan ada 6 orang ibu balita mengatakan saya masih mencuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai karena lebih mudah. Yang kedua, defisit pengetahuan tentang PHBS pada ibu balita berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang PHBS, ditandai dengan ada 10 orang ibu balita mengatakan saya belum tahu tentang PHBS. Itu sudah ditemukan diagnosa berdasarkan kasus yang ada ya. Kalau nanti kasusnya masih banyak lagi hasil pengkajian, nah nanti kita bisa menegakkan diagnosa yang lain gitu. Ya, kita nanti sesuai dengan data-datanya. Kemudian ya, karena ini ada 2 masalah ya, 2 problem ya, kita perlu membuat prioritas diagnosa. Ini caranya bagaimana? Caranya kita membuat tabel prioritas diagnosa ya. Ini tabelnya berdasarkan tabel Bailén-Maclaya ya, tabel yang kita pakai untuk membuat prioritas diagnosa berdasarkan Bailén-Maclaya. Jadi di situ di tabel Bailén-Maclaya itu ada kriteria sifat masalah, kemungkinan masalah, potensi masalah, menonjolnya masalah. Nah yang ini sudah ada di di buku Bailén-Maclaya ya. Yang skor juga sudah ada, yang bobot juga sudah ada. Yang belum ada ini nilai skor diagnosa 1 dan 2 ini belum ada ya. Jadi makanya kita perlu membuat skor. Karena diagnosa yang akan kita prioritaskan menurut Bailén-Maclaya itu yang skornya terbesar. Ya, kita kasih skor ya. Misalnya tadi diagnosa pertama tadi perilaku kesehatan cenderung berisiko tadi, itu kan kalau perilaku kan
masuk kategori cara menghitungnya skor yang didapat dibagi skor tertinggi kalikan bobot. Ya, ketemu. Jadi kalau perilaku kesehatan cenderung berisiko itu kan tadi kan karena sudah melakukan perilaku berarti itu sudah tidak sehat ya. Jadi skornya kan 3 dibagi skor tertinggi pada sifat masalah ini 3 dikalikan bobot 1. Jadi 3 dibagi 3 kali 1 sama dengan 1. Gitu. Begitu seterusnya dimasukkan di dalam kriteria ini pada masalah tadi perilaku cenderung berisiko. Perilaku cenderung berisiko pada ibu balita tadi kemungkinan masalah bisa diubah mudah sebagian atau tidak dapat. Kalau di kasus tadi itu adalah sebagian. Jadi untuk merubah perilaku berisiko tadi itu tidak gampang ya. Jadi tidak gampang, tetapi bisa dirubah ya, harus proses. Ya, makanya ini sebagian. Skornya berarti skor yang didapat adalah diagnosa nomor 1 ini skornya 1 dibagi skor tertinggi 2 dikalikan bobot. 1 bagi 2 kali 2 sama dengan 1. Paham ya? Berikutnya, perilaku kesehatan cenderung berisiko ya, dimasukkan ke potensial masalah untuk dicegah. Potensial masalah itu apakah tinggi, cukup, rendah? Karena untuk mencegah perilaku kesehatan cenderung berisiko tadi itu potensi mencegahnya itu tidak gampang banget, tapi juga tidak sulit banget. Artinya apa? Di tengah-tengah. Ya, bisa dicegah itu, tapi butuh usaha. 2 skornya 2 dibagi skor tertinggi di potensial masalah adalah 3 dikalikan bobot 1. Jadi 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Kemudian perilaku kesehatan cenderung berisiko tadi kita masukkan ke menonjolnya masalah ya. Apakah perilaku kesehatan cenderung berisiko itu merupakan masalah berat harus segera ditangani? Ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, masalah tidak dirasakan. Ternyata itu perlu segera ditangani karena itu resiko diare, resiko penyakit pada balitanya karena mengkonsumsi makanan dari alat-alat yang dicuci di sungai tadi ya. Sehingga skornya adalah 2 dibagi 2, skor tertinggi 2 kalikan 1 sama dengan 1 ya. Sudah ketemu semua skor-skor dari 4 kriteria ini pada diagnosa 1 ya. Jadi kita baru 1 diagnosa, masih ada 1 lagi untuk diagnosa berikutnya. Totalnya berapa? 1 tambah 1, 2 tambah 2/3 tambah 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 2/3. 3 2/3. Kalau dijadikan desimal 3,67. Ya. Tuh, paham ya? Baik, lanjut ke kedua ya. Diagnosa kedua kita isi di skornya. Diagnosa kedua itu masalahnya itu terkait dengan defisit pengetahuan. Kalau defisit pengetahuan ini sifat masalah, ini termasuk ancaman kesehatan ya. Jadi dianya belum melakukan tindakan, artinya dia pengetahuannya yang bermasalah di pengetahuannya, bukan fisiknya. Yang pengetahuan mengancam ya, sehingga 2 skornya 2 dibagi skor tertinggi 3 kalikan bobot 1. 2/3 kali 1 sama dengan 2/3 ya, gitu ya. Lanjut, masukkan lagi defisit pengetahuan itu masukkan di kemungkinan masalah bisa diubah, apakah mudah, sebagian, atau tidak dapat. Mengubah pengetahuan itu juga tidak gampang ya, butuh proses ya, butuh macam-macam intervensi ya, dan butuh beberapa waktu ya, sehingga masuk di sebagian. Jadi skornya adalah 1 dibagi skor tertinggi 2 dikalikan 2. 1 dibagi 2 kali 2 sama dengan 1. Lanjut, di defisit pengetahuan pada potensial masalah bisa dicegah, apakah potensi masalah dicegahnya tinggi, cukup, rendah? Karena tadi itu ya, mengubah pengetahuan itu tidak gampang banget dan juga tidak sulit banget. Ya, artinya masuk di tengah-tengah. Cukup. 2 dibagi 3 dikalikan 1, 2/3. Defisit pengetahuan menonjolnya masalah, apakah masuk berat harus segera tangani,
ada masalah tapi tidak perlu segera, dan masalah tidak dirasakan. Ternyata harus segera ditangani ya. Jadi pengetahuan ini harus segera ditangani, diberikan pengetahuan supaya apa? Perilaku berubah. Ya, jadi perilaku berubah itu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki ya. Itu kalau dia melaksanakan pengetahuannya ya. Jadi skornya 2 bagi 2 kali 1 sama dengan 1. Total diagnosa ini skornya adalah 2/3 tambah 1 tambah 2/3 tambah 1. Ini matematika SMP. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2/3 tambah 2/3 sama dengan 4/3. 4/3 itu adalah 1/3. Jadi 2 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Jadi ini 3/3, kalau didesimalkan, kalau dihitung pakai kalkulator 3,33. Tuh. Jadi kita bandingkan antara diagnosa 1 dengan diagnosa kedua. Skornya tinggi mana? Yang depan, Mbak. Depan. Berarti 3,67 ini prioritas pertama ya. Jadi kita nanti melakukan intervensi di diagnosa pertama dulu ya. Diagnosa pertama kan tadi perilaku cenderung berisiko. Artinya kita menjaga supaya ibu itu, menganjurkan supaya ibu itu tidak cuci pakaian dan alat rumah tangga di sungai gitu ya. Dianjurkan dulu, misalnya diperingatkan dulu, Bu, jangan Bu, kalau cuci di sungai itu Bu, sungainya tercemar Bu ya. Mungkin diperingatkan dulu. Nah, dirubah dikasih peringatan dulu. Nah, ini baru nanti kasih pengetahuan. Ini nih, menurut skornya seperti itu ya. Jadi prioritasnya diagnosa pertama itu 3,67, diagnosa kedua itu 3,33. Selanjutnya terkait dengan rencana ASKEP. Jadi pertama kan pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa. Di situ ada analisa juga, ada prioritas juga. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat rencana intervensi ya. Nah, ini yang saya contohkan hanya satu diagnosa saja. Satunya kok enggak? Karena kenapa? Untuk tugas mahasiswa, itu kan ya. Ya. Baik, jadi rencana yang kita buat tabel perencanaan, ada nomor, tanggal, ada masalah keperawatan, ada tujuan dan kriteria hasil menurut SLKI, ada intervensi apa menurut SIKI dan label SIKI, serta ada tanda tangan nama terang nanti pelaksananya siapa. Kita lihat dari diagnos masalah 1, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko, kodenya adalah D.0099. Tujuannya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan berupa apa? Berupa kita lihat di SIKI-nya ya, SIKI pada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Itu nomor SIKI intervensi ada 1.12472 ya. Itu ada di intervensi utamanya, saya hanya mengambil intervensi utamanya ya. Jadi intervensi utama pada perilaku kesehatan cenderung berisiko tadi adalah yang pertama modifikasi perilaku ya. Jadi orang yang perilakunya cenderung berisiko tadi perlu dimodifikasi. Modifnya bagaimana? Ya diarahkan supaya apa? Perilakunya tidak berisiko terhadap kesehatan. Ya. Yang kedua, promosi perilaku upaya kesehatan. Ya, itu ada nomor I12472 ya. Jadi kita promosikan, kita berikan pengetahuan, berikan latihan, berikan contoh ya perilaku upaya kesehatan gitu ya. Dengan apa? Dengan memberikan lingkungan yang mendukung kesehatan, kemudian menganjurkan menggunakan air bersih, ya toh? Karena kan terkait dengan tadi itu diare ya, diare itu biasanya konsumsi yang makanan yang terkontaminasi. Kemudian menganjurkan memberikan jamban sehat biar tidak menular rekaman diarenya. Jambannya kalau BAB, BAK dibuat jamban sehat. Bagaimana caranya? Ya kalau BAB, BAK diguyur yang bersih, jangan meninggalkan sisa-sisa bau dan sebagainya. Jadi itu kita lihat dari bukunya SIKI ya seperti itu ya. Kemudian tujuannya tadi setelah dilakukan intervensi keperawatan berupa modifikasi perilaku dan promosi perilaku upaya kesehatan selama 3 kali 24 jam. Ya kita ambil aja 3 kali 24 jam karena intervensi itu sehari kadang masih belum mengena ya.
Kita ambil tiga kali intervensi, 3 kali 24 jam diadakan perilaku kesehatan membaik. Ini SLKI-nya, perilaku kesehatan membaik, ini luarannya ya. Jadi luaran perilaku kesehatan cenderung berisiko tadi adalah perilaku kesehatan membaik dengan indikator yang pertama kemampuan mencegah masalah kesehatan, kemudian yang kedua pemahaman tentang penyakit, dan yang ketiga sikap terhadap pelayanan kesehatan. Ini bisa lihat di buku ya. Kemudian ATC tabel A itu tabel awal, T itu target ya. Nanti kalau sudah intervensi ada C capaian ini. Ini kita buat 2 dulu aja. Mohon maaf, break dulu ya. Ini saya mau ngecas baterai dulu. Laptop saya masih perlu dicas. Ini adalah rencana askep kita yang untuk masalah pertama. Untuk masalah kedua nanti silahkan mahasiswa silahkan berdiskusi untuk melengkapinya. Nah ini rencana berikutnya dibuat mandiri oleh mahasiswa. Setelah merencanakan intervensi, kita adalah kalau di komunitas itu ada yang namanya membuat POA, Planning of Action. Ya. POA ini dibuat untuk apa? Untuk memudahkan kita di dalam melakukan rencana tindakan tadi. Ya, misalnya ya, tadi kan masalahnya itu adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko ya. Nah, ini kita tuliskan di sini masalahnya. Kemudian apa rencana yang kita akan lakukan? Tadi kan masih umum ya, di intervensi di yang tertulis tadi kan masih umum, yaitu kan berikan lingkungan yang mendukung kesehatan. Dengan bagaimana kita buat lebih spesifik ya. Jadi promosi perilaku upaya kesehatan kita tuliskan tadi itu berikan perilaku lingkungan yang mendukung kesehatan. Kita lebih spesifikkan, dijelaskan lagi dengan bagaimana? Dengan kerja bakti bersama. Nah ini. Nah, jadi rencananya nanti di komunitas kita mengadakan kerja bakti bersama. Itu ya. Kemudian juga tadi ada anjurkan menggunakan air bersih ya. Gimana caranya? Kita nanti memberikan bantuan air bersih ya, air yang bebas dari tercemar dari limbah-limbah tadi. Nah, ini berarti nanti kita harus cari itu. Kita usahakan air bersih. Misalnya kita beli air bersih di mana 1 truk itu ya, misalnya ya. Beli itu nanti dikasihkan ke lingkungan itu ya. Ke lingkungan sekitar yang airnya tercemar gitu. Nah, itu rencana kegiatannya ya di komunitas ya. Nah, makanya ini rencana kegiatan ini POA ini untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita menentukan apa sih yang akan kita lakukan. Ini harus lewat diskusi ya ini ya, diskusi dengan kelompok ya. Jadi di komunitas itu prakteknya itu biasanya berkelompok ya. Nah, ini harus diskusi ya, diskusi apa yang tepat gitu ya. Kemudian kita tulis penanggung jawabnya siapa ya. Jadi mahasiswa yang kelompok itu dibagi-bagi ya. Kamu tanggung jawab untuk mengatasi masalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kamu apa? Ini dibagi-bagi. Yang bagi siapa? Yang bagi ketua kelompoknya ya. Tuh. Atau bersama-sama didiskusikan. Misalnya ini penanggung jawabnya mahasiswa X, Z, Z ya. Jadi ada mahasiswa X, Z, Z ini 3 orang ini bertanggung jawab terhadap ini. Kegiatan kerja bakti bersama dan pemberian bantuan air bersih gitu ya, bertanggung jawab terhadap ini. Kapan waktunya? Ya kita cari waktu yang tepat. Kapan warga itu bisa melakukan kerja bakti bersama atau sesuai dengan tradisi yang ada di lingkungan itu. Misalnya hari Minggu. Ya kita tuliskan hari Minggu tanggal berapa ya menyesuaikan. Ya. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya di wilayah RW 3 karena yang mempunyai masalah tadi kan di RW 3. Jadi kita wilayah RW 3 itu cari yang rumah tangga yang mempunyai masalah yang disebutkan di atas tadi, yaitu diare. Siapa rumah tangga ini yang terjadi diare paling banyak? Lah itu kita wilayah itu kita kerja bakti kebersihan bersama dan pemberian bantuan air bersih gitu ya. Tuh. Itu dituliskan tempat kegiatannya secara spesifik ya. Ya usahakan kegiatan ini kalau misalnya RW 3 itu terlalu luas, cari yang lebih spesifik ya, diperjelas. Siapa yang di rumahnya terjadi gangguan diare tadi. Nah,
Kemudian kita alokasikan anggaran ya, karena kegiatan kita itu butuh dana. Dananya kita anggarkan berapa sih? Rencana anggarannya 650.000 misalnya ya. Karena apa? Karena untuk nanti konsumsi kerja bakti, untuk nambah alat-alat pembersih, untuk beli tangki ya. Misalnya tangkinya itu satu truk itu harganya misalnya 400.000 ya misalnya. Nah, 400.000 sendiri itu udahan itu. Nah, kemudian sumber dananya ya. Sumber dananya dari mana? Dari mandiri. Jadi memang praktek komunitas itu kadang kita perlu mengeluarkan dana ya, mandiri. Serta nanti ada donasi, cari bantuan. Kita mengajukan proposal permohonan dana. Kepada siapa? Kepada pemerintah setempat atau kepada donatur-donatur yang memang peduli terhadap kesehatan di wilayahnya, gitu ya. Tuh. Tuh. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ini masih gabungan dari rencana tindakan tadi. Kemudian setelah rencana tindakan, kita nanti melakukan tindakannya itu, ya. Ini kan tadi kan baru satu masalah ya, satu masalah. Kemudian masalah berikutnya ini saya isi titik-titik karena apa? Karena untuk dikerjakan oleh mahasiswa, gitu ya. Jadi nanti silahkan satu kelompok ini berdiskusi untuk melengkapi ya yang berikutnya ini ya. Ini nanti akan tak share ya. Materi ini insya Allah nanti akan tak share ke perwakilan kelompok gitu ya. Nanti kemudian didiskusikan, dikerjakan, terus kalau sudah nanti bisa dikumpulkan, difoto, di share ke saya. Itu baru perencanaan. Setelah perencanaan kita implementasikan sesuai dengan proses keperawatan. Setelah menentukan rencana intervensi ya kita melakukan implementasi ya. Implementasi itu adalah pelaksanaan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Tadi apa kegiatan yang kita rencanakan? Kegiatannya adalah kerja bakti dan pemberian bantuan air bersih. Ya ini ya. Ini dituliskan di sini implementasinya ini. Kemudian kalau mau lengkap dituliskan misalnya waktunya kapan, waktu, jam ini tak tambah ini ya. Nah ini tuliskan ini. Kemudian hasilnya bagaimana? Kita tuliskan kegiatan tadi itu hasilnya apa ya, kita evaluasi hasilnya. Kerja bakti pembersihan lingkungan, hasilnya adalah kerja bakti pembersihan lingkungan telah dilakukan bersama warga ya. Pada hari apa itu Anda jelaskan ya. Ini berhubung ini sempit nggak tak tuliskan ya. Pada hari apa, kemudian di mana, di wilayah RW 3 yang tadi ada rumah tangga yang banyak terjadi diare tadi. Kemudian kalau perlu dihitung itu peserta kerja baktinya berapa, jumlah mahasiswanya ada berapa yang ikut, kemudian masyarakat yang ikut ada berapa, itu kita dokumentasikan jumlahnya. Pesertanya 20 orang misalnya ya, yang di wilayah itu yang ikut kerja bakti 20 orang ya. Kemudian bagaimana? Telah membersihkan sampah yang ada di sungai dan sekitarnya. Jadi sampah-sampah yang tersumbat dibersihkan. Kemudian ya sampah di sekitar lingkungan itu dibersihkan ya. Serta sudah melakukan penyediaan air bersih untuk rumah tangga yang memerlukan dan sudah diberikan air bersih di rumah tangga yang tadi yang banyak diarinya tadi gitu. Terus kita amati hambatannya apa? Ternyata ada hambatannya juga. Jadi dari kegiatan kita itu ternyata itu ada hambatannya juga. Hambatannya apa? Hambatannya setelah kita amati bersama, hambatannya itu alat kebersihannya masih kurang ya. Jadi tadi ketika kerja bakti ada warga yang memang nggak bawa alat ya. Nah, terus ini kurang ya. Gentian tadi misalnya sapu misalnya, terus apalagi alat pembersih limbah masih kurang ya. Terutama
alat kebersihan yang untuk membersihkan limbah yang sulit terurai. Ya, sulit terurai ya, misalnya ada limbah plastik, limbah bahan-bahan yang memang terurainya itu lama ya, itu membersihkannya sulit. Misalnya harus dibakar, harus cari tempat pembakaran dan sebagainya. Wah itu butuh alat lagi gitu ya. Itu hambatannya. Berikutnya evaluasi ya. Ini masuk di tahap terakhir ya. Tahap terakhir dari proses keperawatan itu adalah evaluasi. Ya. Jadi kan tadi kan sudah ada implementasi, kemudian evaluasi ya. Di evaluasinya bagaimana ya, kita tuliskan SOAP-nya. Kita tuliskan S-nya bagaimana, kita wawancara beberapa warga, kita ambil sampel ya, gimana setelah kerja bakti. Oh, ada warga mengatakan senang, lingkungannya menjadi bersih ya gitu. Kemudian O-nya itu hasil pengamatan, lingkungan tampak bersih dari sampah. Tadi yang semula banyak limbah, banyak tersumbat, salurannya terus dibersihkan bersama-sama, salurannya lancar lagi ya. Jadi itu O ya, hasil pengamatan. Berikutnya A, analisa. Analisa gimana? Analisa itu terhadap masalah yang ada tadi. Masalah yang ada kan tadi masalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Bagaimana? Teratasi. Nah, dituliskan seperti itu ya, teratasi. Karena sudah bersih semua gitu ya. Kemudian planning, lanjutkan. Apa yang perlu dilanjutkan kalau sudah teratasi, kalau di kebersihan tadi ya dijaga ya. Jangan sampai yang sudah bersih tadi dikotori lagi ya. Nanti kerja bakti lagi nanti. Jadi lanjutkan penjagaan lingkungan yang telah dibersihkan. Ini evaluasi SOAP-nya. Itu. Baik, jadi ada yang mau disampaikan lagi teman-teman semua selain Bu Yulia? Yang lainnya nggak ada? Baik, kalau tidak ada ya ini masih ada waktu. Ini saya akan share ke salah satu mahasiswa. Nanti dengan coba ngisi yang di lanjutan dari saya tadi. Yang ngisi beberapa rencana yang belum dilakukan tadi dan tadi implementasinya, rencana PWA-nya ya gitu. Baik, itu kalau tidak ada lagi pertanyaan dan apa yang disampaikan lagi ya, pembekalan dari saya terkait dengan kasus di komunitas ya, mungkin saya akhiri ya. Nanti waktu yang tersisa untuk mencoba membahas materi ya. Kemudian nanti kalau sudah diisi, dibahasnya, nanti bisa di-share ke saya ya hasil pekerjaannya ya, biar saya bisa melihat gitu ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Cekap, kalau cekap ya, Mbak Tri, biasanya Mbak Tri itu aktif ini. Gimana Mbak Tri? Ada yang mau disampaikan Mbak Tri Nuryati? Alhamdulillah sudah cukup jelas Bapak. Cukup jelas. Mbak Soleka, ini Mbak Soleka. Gimana Mbak Soleka, ini dari luar ini? Dari luar stikes dulunya. Gimana? Ya Pak. Cukup? Mbak Wijiani? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Ini jadi ada yang siang hari ini ada 13 peserta termasuk saya ya. Jadi ada Mbak Tri Nuryati, Mbak Dewi, Clementian. Ini Clementian ini Mas Clementian ya? Oh, mohon maaf ya, Mbak Clementian ya. Ya. Kemudian Mbak Dewi, Mbak Lucia, Mbak Niken, Mbak Solika, Mbak Sofi, Mbak Taminda, Mbak Tri, Mbak Veronica, Mbak Nisrina, Mbak Nurul Karisma. Berarti ini satu device ya. Mbak Wijiani, kemudian Mbak Yulia, Bu Yulia, kemudian siapa lagi nih ya? Mbak Yunita Nindi. Ya, udah ini ada 12 mahasiswa, 12 device
totalnya 14 ya, 14 mahasiswa. Baik, mungkin itu dari saya ya yang bisa saya sampaikan ya. Waktu tersisa silakan untuk mengerjakan tugas yang ada ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.